Selamat malam semuanya. Gila, dua komika sebelum saya gendut-gendut, lucu-lucu banget. Tapi apa gunanya lucu kalau nggak sehat kan? Habis melucu mati. Komika full koyor, men. Karena di antara tiga komika saya yang paling mendingan Om Ded. Di belakang saya tuh tanya sama Habibie, Hab, kamu tuh bobotnya berapa? Kamu tuh bobotnya berapa? 163. Itu sama kayak bobot saya pas. Saya kalau nggak 80 sebenarnya. Om Ded mau buktiin nggak? Nggak, aman, nggak nyosor, aman. Aman. Dan benar kata MC tadi, saya berasal dari Gunung Kidul dan saya senang banget bisa diundang Om Deddy ke Jakarta, ke studio ini. Tepuk tangannya teman-teman. Karena saya merasa Jakarta itu suasananya mirip banget sama Gunung Kidul itu. Apalagi banyak orang perantau Gunung Kidul di sini. Cuman bedanya di sini nggak ada belalang sama ulat jati. Iya, buat info teman-teman, belalang sama ulat jati itu bikin gatal sebagian masyarakat Monosari, teman-teman, Gunung Kidul. Itu di Gunung Kidul. Kalau di sini kan yang bikin gatal orang Sunda yang ngaku The Jack. Atep. Dan kemarin konten saya tuh ada yang viral, guys. Cocok banget. Kemarin konten saya ada yang viral. Kontennya itu gini. Ada cewek yang ngomong gini, gue itu seneng banget kalau ada cowok yang kaget pakai bahasa Inggris gitu. Terus saya no smoking gitu. Nah itu follower saya melonjak teman-teman. Gara-gara konten itu follower saya melonjak yang tadinya 5.000 menjadi 15.000 teman-teman. Saya sekarang menjadi pribadi yang congkak saya. Jarang kan ada orang kabupaten congkak. Saya kalau ketemu orang gitu, terus tahu followernya cuma 500.000 gitu, saya langsung bilang, sampah. Follower angka semua, nggak ada hurufnya. Karena saya tuh bertanya-tanya teman-teman, orang yang follower IG-nya dikit tuh cara bertahan hidupnya gimana? Kok nggak mati? Dan konten saya yang no smoking itu di-repost sama salah satu public figure terkenal di Indonesia, teman-teman. Nadine Amizah, tahu Nadine Amizah kan, Mbak? Nice. Penyanyi yang selalu menganggap kalau hidup ini berjalan seperti Parjiman. Bajingan. Dan di-repost sama Nadine, saya itu langsung menganggap kalau diri ini dekat sekali dengan Nadine, teman-teman. Langsung ku DM dia, makasih Yodin. Ngopi yuk. Dan itu Bayu. Dan itu baru yang repost, teman-teman. Belum yang komen isinya centang biru semuanya. Ada Bang Awe, ada Rekti Yuwono, ada Bang Panji, ada Gisel. Gisel nonton video saya, teman-teman. Padahal dulu saya yang nggak jadi itu. Dan di repost sama Nadine, itu bukan puncak karir saya dalam berkonten kreator, Om Ded. Kreator. Itu hanyalah ombak kecil saya dalam mengarungi kejamnya dunia konten kreator. Puncak karir saya dalam berkonten saya adalah diajak collab sama Polres Gunung Kidul untuk pilkada damai. Karena itu tujuannya untuk kedamaian. Demi Allah, saya tidak meminta bayaran sepeser pun. Saya cuma minta saya diangkat jadi Kapolsek. Dan diiyain. Malam ini pangkat saya Bribtu, teman-teman.
Tapi enggak, saya sebetulnya sebagai debt collector, teman-teman. Saya memutuskan nyambi debt collector dan konten kreator karena saya berharap konten saya itu kedepannya menghasilkan duit. Dan sebagai debt collector itu sebetulnya bukan passion saya itu, karena saya itu orangnya nggak tegaan, Om Ded. Saya itu rapuh orangnya itu. Rapuh banget. Makanya untuk mengakalinya, saya setiap nagih selalu mengajak teman. Nah, kita bagi tugas. Teman saya yang bagian berkomunikasi dengan nasabah. Sedangkan tugas saya cuma diam dan memberikan tatapan yang intimidatif. Jadi seumpama yang ditagih Mbak Juju nih. Yeah. Teman saya bagian ngomong, Mbak Juju udah nggak bayar angsuran selama 3 bulan. Nanti kalau nggak bayar selama 5 bulan, jaminannya bisa disita. Lalu tugasnya cuma... Kadang bisa seharian gitu tuh. Oh, masih intimidasi. Perpanjangan bisa kan? Kalau Mbak Juju ini bilang, maaf Mas, saya belum punya uang untuk bayar duit, ya, untuk bayar angsuran. Tatapan saya itu semakin intimidatif itu. Tatapan saya itu berarti... Tapi kalau Mbak Juju ini ngomong, Mas ini uang untuk bayar angsuran, sisanya buat beli rokok, ya ekspresi saya itu langsung berubah 180 derajat. Ekspresi saya itu langsung... Sarang heo. Dan ngomong-ngomong soal utang, teman-teman. Utang pemerintah Indonesia tahun lalu ke pemerintah Cina itu 4.000 triliun. It's f***ing oke tenan, cuy. Sono. 4.000 triliun itu banyak banget, teman-teman. Bisa buat beli kali deres. Seterminal-minalnya. Minalnya minal aidin lah. Malu. Padahal utang antar negara itu prosesnya ribet, teman-teman. Harus ada proposalnya. Tujuan penggunaannya juga harus jelas. Nggak bisa tujuannya untuk memodifikasi mobil kepresidenan gitu, nggak bisa. Ganti pelek itu nggak bisa. Tujuannya harus jelas. Untuk pembangunan IKN misalnya, itu tujuannya jelas. Hasilnya yang nggak jelas. Jadi utang antar negara itu berbeda dengan nembung utang ke teman, bilang utang ke teman gitu. Jadi nggak kayak Pak Jokowi datang ke rumahnya Presiden Cina gitu. Terus di sana Pak Jokowi duduk sambil ngelus-ngelus dengkul gitu. Jadi gini loh, Ping. Xi Jinping. Jadi gini loh, Ping. Anakku kan tahun depan ada program makan siang gratis. Itu kan butuh modal banyak. Buat beli Yongma, Komporina, bumbu Royco, betadin semuanya. Kamu ada 4.000 triliun nganggur enggak? Gitu. Enggak gitu. Enggak nyampe seminggu Bali gitu. Nanti gampang lah bayarnya. Nanti adminku kusuruh naikin pajak, aman-aman. Enggak gitu. Jadi ada prosesnya. Dan nanti proses kalau seumpama naudzubillah utang pemerintah Indonesia macet, itu nagihnya juga ada prosesnya, teman-teman. Dikasih tenggat waktu dulu. Nanti kalau tenggat waktunya belum kebayar utangnya, nanti ada jaminannya atau aset yang disita. Jadi ada prosesnya. Berbeda dengan nagih ke teman juga. Nggak kayak kalau besok Pak Jokowi gagal membayar utang gitu, terus Xi Jinping nyindir Jokowi lewat story gitu. Healing mulu, utang mulu nyuk. Dan berbeda dengan dua kolega saya yang full koyor ini, teman-teman. Yang katanya susah mencari pacar. Saya sudah berkeluarga dan punya anak, teman-teman. Karena saya punya anggapan, kalau lemak itu nggak masalah. Yang penting itu karisma, cuy. Saya sudah menikah dan saya sudah bisa gitu-gitu halal sama istri saya. Karena saya sekarang heran, banyak anak muda yang belum menikah tapi sudah berani gitu-gituan sama pacarnya di Uyo gitu. Apa mereka nggak takut gitu pas lagi gituan di Uyo didobrak sama Satpol PP. Satpol PP-nya teriak, jangan bergerak. Mereka cuma bisa ketakutan, ampun Pak, ampun Pak.
buku nikahnya mana? Maaf Pak, nggak ada Pak. Gitu. Kalau saya kan enak ya, saya sudah halal. Saya pas lagi gitu-gitu sama istri saya di Oyo gini. Tiba-tiba didobrak, jangan bergerak. No, saya cuma ngopo. Mosok kentul ora gerak. Buku nikahnya mana? Di tas kantong kecil depan. Ambilin, lagi repot gitu. Ambilin, mana ku hajar. Oke. Selamat malam.